Di ujung timur Indonesia, di antara perbukitan tandus dan laut biru yang berkilau, ada sebuah dunia yang seakan terlepas dari waktu. Di sini, kehidupan berjalan dengan ritme alam yang keras dan gak kenal ampun. Dan di tanah inilah, satu makhluk purba masih berkeliaran dengan tenang. Seekor kadal raksasa yang langkahnya pelan tapi mematikan. Dia bukan naga dalam legenda, tapi kalau kamu melihat matanya, kamu bakal paham kenapa orang menjulukinya naga terakhir di bumi. Inilah Komodo. Hewan yang jadi simbol kekuatan alam liar Indonesia. Kadal terbesar di dunia. Panjangnya bisa sampai 3 meter dan beratnya lebih dari 70 kilogram. Tapi, bukan ukurannya aja yang menakutkan. Komodo adalah predator dengan strategi, kesabaran, dan racun di dalam gigitannya. Di video ini, kita bakal nyelam lebih dalam ke dunia sang penguasa dari masa lalu. Gimana dia berevolusi, cara berburunya yang brutal tapi cerdas, gimana dia bertahan hidup di pulau terpencil, dan gimana manusia sekarang berjuang buat menjaga naga terakhir ini agar enggak benar-benar punah. Komodo sering disebut sebagai sisa dari zaman dinosaurus. Namun secara ilmiah, ia bukan keturunan langsung dari makhluk raksasa itu. Komodo merupakan bagian dari keluarga besar biawak, Varanus, yang tersebar luas dari Afrika hingga Australia. Sekitar 900.000 tahun yang lalu, nenek moyang Komodo diduga bermigrasi dari daratan Australia, menyeberangi jalur darat ketika permukaan laut masih rendah, lalu terjebak di kepulauan Indonesia bagian timur ketika laut kembali naik. Terisolasi selama ribuan tahun, mereka berevolusi menjadi spesies baru, predator raksasa yang kemudian dikenal sebagai Varanus komodoensis. Dalam kesunyian pulau-pulau kering itu, Komodo tumbuh menjadi penguasa tunggal. Tak ada singa, tak ada harimau, tak ada buaya besar. Disinilah rantai makanan berhenti, tepat di ujung lidahnya. Habitat Komodo terbentang di pulau-pulau kering di Nusa Tenggara Timur. Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami. Di tempat ini, musim kemarau bisa berlangsung hingga 8 bulan. Suhu siang hari dapat mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Namun di balik kondisi ekstrem itu, Komodo justru menemukan keseimbangan hidup. Sebagai reptil berdarah dingin, ia bergantung pada panas matahari. Setiap pagi, Komodo keluar dari sarang untuk berjemur, menaikkan suhu tubuhnya agar dapat bergerak aktif. Ketika energi telah cukup, ia mulai menyusuri padang kering, menjulurkan lidah bercabang untuk mencium udara. Dengan organ Jacobson di dalam mulutnya, Komodo dapat mendeteksi bau daging dari jarak hingga 5 km. Kemampuan itu menjadikannya pemburu yang efisien di tanah yang miskin sumber daya. Komodo bukan pemburu yang mengejar, ia menunggu. Dengan tubuh besar yang tersamar di antara dedaunan dan tanah berdebu, Komodo dapat berdiam diri berjam-jam tanpa bergerak sedikit pun. Ketika seekor rusa atau babi hutan melintas, ia menyerang dengan kecepatan yang mengejutkan, menggigit, mencabik, dan mundur perlahan. Gigi bergeriginya merobek daging dengan mudah, sementara air liurnya mengandung racun yang mampu menurunkan tekanan darah dan menghentikan pembekuan. Korban yang berhasil melarikan diri akan perlahan lemas dan akhirnya mati.
Komodo kemudian mengikuti jejak bau darah itu selama berhari-hari hingga menemukan tubuh mangsanya. Dalam dunia komodo, kesabaran adalah kunci dari kematian. Ketika mangsa akhirnya roboh, pesta dimulai. Komodo makan dengan rakus, menelan daging, tulang, bahkan organ dalam. Seekor komodo dewasa dapat memakan hingga 80% berat tubuhnya dalam satu waktu. Setelah itu, ia bisa bertahan tanpa makanan selama berminggu-minggu. Komodo hidup menyendiri, tetapi pada musim kawin antara Juli hingga Agustus, pertarungan pun dimulai. Para jantan bertarung memperebutkan betina. Tubuh besar mereka saling bergulat, mengguling, bahkan saling menggigit. Pertarungan jarang berakhir dengan kematian, namun luka yang ditinggalkan menjadi tanda dari kekuatan dan kemenangan. Betina yang berhasil dikawini akan menggali sarang di tanah. Uniknya, ia membuat beberapa lubang palsu untuk mengelabui predator. Setelah meletakkan hingga 20 butir telur, betina menjaga sarangnya selama berminggu-minggu. Sebelum akhirnya meninggalkannya agar telur-telur itu menetas sendiri, anak-anak komodo yang baru menetas segera berlari ke pepohonan. Dunia di bawah terlalu berbahaya, bahkan induk mereka sendiri dapat memangsa mereka. Di atas pohon, mereka hidup selama beberapa tahun, memakan serangga, burung, dan kadal kecil. Saat tubuh mereka cukup besar, barulah mereka turun ke tanah, menggantikan posisi predator dewasa yang mati. Bagi masyarakat setempat, komodo bukan sekadar hewan liar, ia bagian dari legenda. Dalam cerita rakyat, dikisahkan seorang perempuan melahirkan anak kembar, seorang manusia dan seekor komodo. Keduanya tumbuh di jalan yang berbeda, namun dipercaya tetap bersaudara. Karena itulah, penduduk pulau menghormati komodo sebagai bagian dari keluarga mereka sendiri. Kini, hubungan manusia dan komodo menjadi lebih kompleks. Di satu sisi, keberadaannya menarik ribuan wisatawan setiap tahun. Di sisi lain, habitat yang semakin sempit dan perubahan iklim menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan hidupnya. Populasi komodo di alam liar kini diperkirakan hanya sekitar 3.000 ekor. Jumlah yang kecil untuk spesies yang pernah menjadi penguasa mutlak di wilayahnya. Melalui Taman Nasional Komodo yang telah menjadi warisan dunia UNESCO sejak tahun 1991, Indonesia berupaya menjaga kelestarian sang naga dari timur. Namun masa depan mereka tetap bergantung pada keseimbangan antara alam dan manusia. Di dunia yang terus berubah, komodo berdiri sebagai simbol ketahanan alam. Ia adalah saksi bisu perjalanan waktu. Dari masa ketika raksasa berjalan di bumi, hingga zaman ketika manusia menjadi penguasa planet ini. Komodo mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati tak selalu datang dari kecepatan, melainkan dari kemampuan untuk bertahan. Selama savana masih terbentang, selama laut masih berbisik di tepian pulau-pulau timur, sang naga akan terus berjalan, perlahan menjulurkan lidahnya, mencium angin, dan menjaga warisan dari masa purba. Ia bukan sekadar hewan, ia adalah kisah tentang waktu, ketahanan, dan keseimbangan alam. Inilah Komodo, naga terakhir di bumi.